Psikologi Sumatera. Lagi. Di sini tempatnya cerita, ilmu, dan semangat baru. Yeah. Nah, Mas Aris, Yes. dengan podcast ini kita menceritakan tentang apa nih, Mas? Oke. Kan kemarin saya lihat buku tuh di meja Mas Maizar. Bukunya Filosofi Teras kalau nggak Waduh. salah. Jujur ya teman-teman, saya belum baca semua. Baru setengah mungkin. Nah, tapi aku penasaran dengan isinya. Saat menurut aku sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi mengenai tentang Filsafat, filosofi ya, stoik lebih tepatnya. Nah, kita akan tepas tuntas dengan Mas Aris di sini. Nah, aku mau tanya nih, apa itu filosofi teras, Mas? Kalau itu judul buku, sebetulnya kenapa dibilang filosofi teras tuh? Kan itu stoikisme itu dari kata dasar stoa. Stoa itu kalau zaman dulu itu kayak teras yang ada pilar-pilarnya, Mas. Oh. Nah, makanya kita sebut atau yang penulis itu sebutnya filosofi teras karena emang dari dulu itu Socrates, Plato ataupun Aristoteles, Zeno, bahkan itu kan yang bikin stoikisme pertama Zeno, terus Marcus Aurelius, terus Epictetus itu memang di teras yang ada itu loh, yang ada di teras yang ada tiang-tiang pilar-pilar gede, besar pilar putih itu kan. Ngobrolnya di situ, makanya disebut filosofi teras. Itu ceritanya, Mas. Oke. Berarti filsuf yang ngobrol lah ya. Ya, kita sharing lah. Nah, teman-teman kita juga sharing untuk teman-teman semua mengenai buku Filosofi Teras. Nah, apa nih isinya nih? Aku penasaran. Kalau namanya filsafat itu kan sebetulnya menyuruh kita untuk berpikir. Bahkan kita ini kan dalam agama pun disuruh berpikir. Adanya Tuhan, adanya kehidupan, kita disuruh berpikir. Terus menerus kita berpikir. Dan berpikir ini enggak selalu yang bikin capek karena mikirnya yang matematis atau apa, enggak ya. Berpikir tentang kehidupan kita gitu. Jadi di filosofi teras ini ada beberapa yang bisa kita ambil untuk pembelajaran. Bagus sekali. Yang pertama buat saya itu yang saya ambil amor fati. Amor fati itu mencintai takdir. Oke. Nah, artinya mencintai takdir. Apapun takdir kita hari ini itu ya harus kita cintai. Berarti takdir ya? Iya, tidak untuk dilawan. Karena takdir buat kita itu meskipun itu berlaku dalam diri kita, itu adalah objek, bukan subjek. Jadi kalau Epictetus itu gini, dia menganalogikan kehidupan itu kayak bola, bermain bola itu. Jadi kalau bermain bola itu jangan fokus sama bolanya. Bola itu berwarna hitam, putih, atau warna pink sekalipun, jangan fokus sama bolanya. Fokus pada mainnya. Mas pinter dribbling, mas pinter juggling, ataupun lob, atau assist, apapun itu. Jangan fokus sama bolanya, karena bolanya itu objek. Benar. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik hari ini, ya lakukanlah. Kalau emang terjadi sesuatu pada kita hari ini, ya cintailah. Gitu. Berarti mencintai yang kita lakukan lah ya teman. Karena gini, bola itu misalkan nih, mas tendang bola itu ke selokan, ke lumpur. Namanya tetap bola atau berubah? Tetap bola. Dan tetap bisa dipakai buat main. Jadi meskipun kita dalam hidup ini ada masalah, ada tantangan, rintangan, ya kita tetap hidup. Jadi jangan fokus dengan tantangan, rintangan, hambatan atau apapun itu. Fokuslah dengan kehidupan kita. Bagaimana kita membuat keputusan-keputusan setiap saat supaya kita tetap hidup lebih baik. Karena ada analogi lagi. Kalau yang namanya ada rintangan, di situ ada jalan. Karena yang di portal itu bukan hutan, tapi jalan raya biasanya yang di portal itu kan. Kalau ada portalnya berarti jalan raya. Setiap ada portal berarti di situ ada jalan. Kalau hutan nggak akan di portal, kamu masuk hutan juga nggak ada masalah. Artinya kalau ada rintangan, jangan kita berpikir kenapa malah banyak rintangan. Justru dengan adanya rintangan itulah berarti ada jalan. Nah, itulah teman-teman. Jadi hadapilah rintangan karena semua kehidupan punya rintangan masing-masing ya. Pasti. Nah, kita cuman harus menghadapinya dengan seperti apa nih, ya kan Mas Aris? Seperti bahagia kah atau kita senang menghadapinya. Nah, itu juga berarti berhubungan dengan mindset ya, Mas? Mindset. Ya, mindset dan tadi Mas nyebut bahagia. Karena kunci stoikisme itu kebahagiaan. Beda dengan hedonisme ya. Kalau hedonisme punya Epikuros, terus Aristippus itu
dia kesenangan. Oh, beda nih kebahagiaan Beda. dengan kesenangan. Beda. Kebahagiaan dan kesenangan. Kalau kesenangan itu cuman minum air, sementara kebahagiaan itu adalah menghilangkan dahaga. Mungkin kalau kita haus, air laut pun seakan-akan nikmat untuk kita minum. Tapi kan minum air itu adalah kesenangan, tapi tidak membuat kita bahagia karena tidak akan menghilangkan rasa dahaga karena air laut. Nah. Gitu. Hedonisme juga sebetulnya bagus, pahamnya bagus. Karena untuk kita bahagia itu dengan kita senang gitu. Cuman masalahnya beberapa orang itu membuat senang ini sebagai tujuan. Aku pengen senang lah. Terus pokoknya aku melakukan ini supaya senang, supaya aku bahagia. Padahal senang itu bukan tujuan ataupun bukan yang kita lakukan, tapi efek yang akan kita dapatkan. Jadi misal gini, ini ngomong sedikit tentang hedonisme ya. Misal, Mas rambutnya keriting, saya ngomongnya, Mas keriting. Buat saya senang-senang aja ngomong kayak gitu. Iya, benar. Tapi mungkin Mas ngapain sih manggil keriting? Kan semua orang punya rambut, mau keriting mau lurus, nggak perlu kali manggil keriting. Nah, saya senang manggil Mas, tapi dengan saya manggil Mas keriting itu kesenangan saya bukan satu kebahagiaan. Iya. Paham nggak? Paham. Artinya saya hanya melakukan kesenangan, tujuan saya hanya kesenangan. Padahal sebetulnya yang namanya hedonisme itu, kesenangan itu adalah efek. Kalau kita melakukan ini nanti bikin aku seneng nggak sih? Kalau orang jadi nggak suka sama aku, berarti aku nggak seneng dong. Iya, berarti kita nggak seneng. Berarti jangan lakukan itu. Nah, salahnya kita adalah menafsirkan bahwa hedonisme itu yang penting aku seneng, itu yang bikin aku bahagia. Enggak. Kesenangan ini yang kita hasilkan dari apa yang kita lakukan, bukan yang kita lakukan itu sendiri. Nanti kita bahas lagi lah hedonisme. Ini kan sekarang kita ngomong stoikisme, yang punya si Marcus Aurelius dan Epictetus gitu. Nah, hubungannya mindset dan kebahagiaan, benar. Karena dalam stoikisme itu dia ada 4 hal. Yang pertama kebijaksanaan, yang kedua keadilan, yang ketiga keberanian, dan yang keempat itu tahu batas diri atau tahu diri. Gitu. Oke, kebahagiaan tadi dengan kebijaksanaan. Dari hedonisme itu ngambil prinsip bahwa kebahagiaan diambil dari kesenangan. Nah, kalau stoikisme enggak. Kebahagiaan itu diambil dari kebijaksanaan. Semakin bijaksana orang itu maka semakin bahagia. Karena dia bisa menyikapi kehidupan itu dengan tenang. Apapun masalah, ya cuma masalah. Kayak bola masuk ke lumpur, cuma lumpur, tinggal dicuci jadi bola kan, tetap bola. Bolanya masuk kemana? Ya diambil lagi, toh masih bola. Gitu. Sama, jadi kebijaksanaan itu kan tingkat pemahaman kita, tingkat pengetahuan kita terhadap kehidupan. Semakin kita tahu dan semakin paham tentang kehidupan, semakin kita punya kebijaksanaan. Nggak ngawur hidup kita. Benar. Keadilan kan yang kita pikirkan selalu kayak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selalu berhubungan dengan orang lain. Stoikisme ini kan kebijaksanaan dan keadilan terhadap diri sendiri. Jadi Mas misalkan kalau kerja terus 24 jam itu juga nggak adil. Buat diri Mas, buat pikiran Mas, buat fisik Mas. Gitu. Jadi harus adil. Membagi adil waktu terhadap diri kita, Kayak lebih membagi waktu. Adil lah pokoknya. Kita jangan sampai Mas Haris, tersiksa lah ya. Iya, betul. Nah, mental sama fisik harus adil. Jangan cuma aku yang penting makan terus kan, yang penting fisikku sehat, tapi mental jadi nggak sehat. Karena dengan banyak makan, banyak browsing, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Itu nggak sehat juga. Berarti terus adil. Intinya harus seimbang dan adil ya. Seimbang dan adil. Ada paham juga namanya Zen. Di Zen itu kan ada yin dan yang gitu loh Mas, yang yang hitam dan putih. Itu kan seimbang itu juga. Putihnya ke sini, hitamnya ke sini, seimbang. Jadi memang hidup itu harus seimbang, adil. Kalau di Seven Cosmic Law William Walter Atkinson itu ada satu bilangnya law of polarity. Jadi hidup ini seimbang. Ada sesudah, ada sebelum. Gitu. Ada terang, ada gelap. Iya benar, harus seimbang ya. Ya, bahkan yin dan yang itu kan kalau Mas lihat ada yang putih gitu, ada titik hitam di situ kayak mata. Nah, yang hitam ada putih di situ kayak titik mata. Ya. Itu melambangkan bahwa bagaimanapun kita putihnya, kita tetap punya kesalahan dan kekurangan. Sejelek apapun manusia, dia pembunuh, seapapun dia, kalau tobat dia jadi sahabat Rasulullah. Iya benar. Gitu. Ya,
Itulah zin dan yan, dan memang kita harus adil. Ya, yang ketiga tadi ada keberanian. Nah, hidup harus berani. Kalau namanya kehidupan, kalau nggak berani, ya buat apa? Jangan takut dengan kematian, wong kita belum mati. Iya, benar. Jangan takut dengan kehidupan, kita memang hidup, ya nggak perlu takut. Gitu. Takut apa lagi? Gitu. Nah, yang sering ya Mas Haris, yang kita takutkan sebetulnya mungkin kematian pasti mungkin jika kita pasti ada ketakutan tersendiri lah. Tapi ada nih, mungkin rata-rata mungkin dari aku juga dan mungkin teman-teman juga semua yang nonton, kita juga takut untuk berhadapan dengan orang lain. Public speaking. Oh, contohnya seperti itu. Itu mungkin aku ada rasa takut, nah keringat dingin biasanya, atau jadi kitanya udah mempersiapkan, nah tiba-tiba pas di depan pemirsa semua atau teman semua jadi grogi, nah jadi blank. Itu juga termasuk ketakutan bukan, Mas? Iya, termasuk. Kita bahas public speakingnya nanti kita ya. Oh iya, selanjutnya. Tapi untuk ketakutan saya bahas di sini. Ketakutan ada beberapa macam. Yang pertama tobiah. Ketakutan tobiah itu adalah ketakutan yang normal. Misal ada ular, kita lagi jalan di aspal 3 meter di depan kita ada ular kobra, gitu kan. Terus Mas Faizar bilang, Mas Haris saya takut. Masa Mas Muslim takut tuh hanya sama Allah? Enggak, itu wajar. Ketakutan wajar, ada ular kobra. Jadi nggak bisa kita ngomong Muslim kok takut tuh hanya sama Allah, nggak bisa. Jadi takutan tobiah itu ketakutan yang memang wajar, ya sewajarnya saja. Takut gelap, ya sewajarnya saja. Terus ada ketakutan yang kedua, wahmiyah. Ketakutan wahmiyah ini ketakutan yang tidak berdasar. Contoh, saya takut dengan sesuatu kayak kain yang bolong-bolong atau apa gitu, yang bolong-bolong misalnya. Kan ada tuh yang apa, tripofobia kalau nggak salah. Nggak tahu namanya ya, saya lupa namanya. Tapi ya kayak gitu. Nah ini ketakutan wahmiyah itu ketakutan yang seharusnya nggak perlu. Ngapain kayak gitu ditakutin gitu. Tapi kalau traumatis itu gimana, Mas Haris? Itu bukan ketakutan. Mungkin gara-gara bulat-bulat itu mungkin dia ada kayak apa gitu yang perlu ditakutin atau gimana? Oh, karena traumatis. Oke, kalau traumatis kan ada beberapa hal, termasuk itu experience, pengalaman masa lalu, memori dan yang lainnya, gitu kan? Nah, memori dan yang lainnya ini bukan ketakutan karena yang dihadapi, tapi ketakutan karena sesuatu yang sudah dialami. Nah, ini beda lagi nih. Oh, ini beda lagi. Beda lagi. Kalau Mas tadi kan public speaking kan sesuatu ketakutan terhadap sesuatu yang dihadapi. Nah, kalau yang traumatis itu ketakutan terhadap sesuatu yang sudah pernah dialami. Nah, ini hal yang berbeda. Berbeda ya, kayak takut ketinggian. Ya, karena pernah jatuh misalkan. Ya, itu beda lagi. Nanti kita bahas lagi lah. 4, itu membatasi diri. Gimana cara membatasi diri? Ya, kita harus tahu diri. Jadi, kalau misalkan kerja kita ada 12 jam capek, ya tahu diri lah, istirahat. Jangan terlalu memaksakan diri. Karena alam ini sudah ada mekanismenya, sudah ada hukum alamnya. Jadi kalau kita hidup dari kata tadi William Walter Atkinson tadi, 7 Cosmic Law, itu ada law of rhythm. Jadi dunia ini udah ada ritmenya. Jangan dilawan ritmenya. Kayak kita jalan kaki kanan, kaki kiri. Ya jangan kiri-kiri terus. Ada ritmenya. Kerja capek, ya istirahat gitu. Jangan kerja terus atau jangan istirahat terus gitu. Jadi kita harus tahu diri. Dengan tahu diri itu kita bisa membatasi diri. Kalau ada masalah, ya pikirkan masalah itu, selesaikan. Jangan terus kita terkungkung dalam masalah sampai nangis, sampai menyesali, sampai wah itu nggak perlu lah. Gitu. Iya, sering itu terjadi ya. Iya, itu sih Mas. Nah, karena ya stoikisme itu memang untuk diri sendiri. Dulu pernah ada yang namanya James Stockdale. James Stockdale itu tentara Amerika yang pada saat perang sama Vietnam, dia ditugaskan ke Vietnam dan pesawatnya ditembak oleh orang Vietnam. Dia disandra di Vietnam 7,5 tahun. Disiksa terus selama 7,5 tahun itu. Dan 4 tahun diantaranya dia ditaruh di tempat yang tidak ada orang, terpencil di dalam tanah gua ya. 4 tahun itu dia sendiri, nggak ada sosial dengan orang. Ya nggak ketemu orang, nggak ketemu orang. Gitu. Termasuk Viktor Frankl. Viktor Frankl itu seorang ilmuwan pada saat zamannya Nazi. Oh, Nazi. Ya, dia disekap di penjara. Di penjara itu ayahnya dibunuh, saudaranya dibunuh, istrinya dibunuh, sehingga dia benar-benar jatuh.
Nah, dua-duanya James Stockdale dan Viktor Frankl ini dia melakukan apa yang dibilang sama stoikisme. Dan dia bisa bertahan hidup. Bahkan James Stockdale itu waktu keluar dari penjara Vietnam itu diselamatkan, masih hidup dia dan baik-baik saja. Baik-baik saja. Dengan Baik-baik mentalnya saja. seperti apa? Baik-baik saja. Dia sendiri ngomong, ini kalau nggak ada stoikisme saya nggak akan bisa hidup seperti itu. Luar biasa berarti stoikisme ya. Kalau teman-teman penasaran tentang stoikisme lebih lanjut, baca ya bukunya banyak. Banyak ya, kita sharing bisa, kita sharing juga, bisa. Coaching bisa. Jadi mungkin kita akan lanjut lagi untuk pembelajaran. Mungkin masih lanjut ya filosofi teras ini, bedah buku lah ya. Karena masih banyak banget nih teman-teman sebetulnya. Bedah lagi ya. Kita harus belajar. Intinya kita harus belajar karena dari belajar itu ya, betul. Dari ilmu dan akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, teman-teman, jangan lupa stay tune terus di YouTube kita. YouTube kita, Mas Aris? Semangat Pagi Sumatera. Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa nih juga nih tombol loncengnya dipencet. Karena kenapa? Karena biar teman-teman tahu update-update terbaru dari kita ya, dari channel Semangat Pagi Sumatera. Oke, itu dari kami. Ya. Wallahu muwaffiq, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.